Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menghadirinya kembali. Semoga ini adalah salah satu jalan di mana Allah ingin terus memperbaiki diri kita semua. Jalan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menuntun dan terus membimbing kita semua. Jalan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin terus menggantikan keburukan kita dengan kebaikan. Dan insyaallah mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, doa-doa yang kita panjatkan semua tidak ada yang membawa kita pulang ke rumah dengan tangan hampa, kecuali semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi kita berada pada waktu-waktu mulia. Katanya tidak ada hari yang paling Allah cintai seseorang hamba dalam beramal baik seperti Allah mencintai hari-hari 10 awal Dzulhijjah, di mana perbuatan amal baik pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari lainnya. Maka kalau dikatakan berarti hadrah hari ini yang kita baca adalah hadrah yang paling Allah cintai dibanding hadrah-hadrah yang kita baca dari sebelum-sebelumnya, karena hari ini adalah hari 10 Dzulhijjah, awal dari Dzulhijjah. Maka kita berharap mudah-mudahan amal baik kita ini semua menjadi amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa taala, amal baik yang memang mengantarkan kita pada dekatnya kita kepada Allah, dekatnya kita pada rahmat Allah, dekatnya kita pada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan oleh seorang ulama bahwa sesungguhnya ada dua hal yang bisa menentukan siapa diri kita, bagaimana kita, siapa kita. Nah, itu. Dua hal ini bisa nentuin bagaimana kita sebetulnya. Apa yang pertama? Katanya yang pertama itu adalah bagaimana kita dilihat kesabarannya waktu kita nggak punya apa-apa. Di saat Allah kasih kita nikmat, ya, saat Allah kasih kita nikmat, kita punya segalanya, kita mungkin akan menjadi orang yang pandai syukur. Setiap hari kita mungkin akan sholat, dalam sholat kita juga akan berkata apa? Ya Rabb, terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Kenapa? Karena dia ngerasain adanya banyak nikmat. Tapi gak banyak orang yang bisa betul-betul bersyukur kepada Allah justru di saat dia gak punya apa-apa. Nah, makanya yang dilihat apa? Yang dilihat kesabaran kita waktu gak punya apa-apa. Ada orang yang nanya, gimana sih caranya membedakan waktu kita diuji itu, waktu kita diuji sama Allah, mana yang sifatnya Allah ingin mengampuni dosa, mana yang sifatnya ujian itu berupa teguran. Berupa teguran, mana yang teguran Allah, mana yang sifatnya pengampunan Allah. Kan dibilang dalam hadis Nabi, katanya setiap kita ngerasain satu luka, di mana aja, mau di hati, mau di kaki, mau di tangan, mau di mata, mau di mana aja, kecuali semua rasa sakit itu adalah pengampunan Allah untuk kita.
Kecuali semua rasa sakit itu adalah sebabnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kecuali rasa sakit itu semua adalah sebab Allah ingin menggantikan keburukan dengan kebaikan-kebaikan untuk kita. Nah, ini semua rasa sakit. Tapi kita juga diingatkan bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang diberi teguran sama Allah qoblal akhirah. Sebelum di akhirat, di dunia udah dikasih teguran dulu. Dari apa? Ya macam-macam, dari musibah, dari bencana yang ada sama kita, ujian-ujian dalam hidup kita. Maka saat itu semua kita rasa, orang bingung, mana yang ujian, mana yang ampunan. Begitu ya. Kata ulama, cukup lihat responmu saat menghadapi ujian itu. Kalau tiap kali kita dapat satu ujian itu membawa kita kepada lebih dekat kepada Allah, kita lebih sadar akan banyaknya nikmat Allah, lebih sadar membawa kita pada dekat kepada Allah, artinya itu adalah pengampunan. Tapi saat kita dapetin satu ujian, kita marah, kita kesel, kita nggak terima, kita nggak demen, kita nangis-nangis sepanjang hari. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Itu respon kita. Respon kita saat menyikapi sesuatu masalah, respon kita saat nyikapin suatu ujian, suatu bencana, maka itu menandakan bagaimana Allah sama kita. Kalau ente marah sama ujiannya, itu tanda adalah Allah marah kepadamu. Artinya Allah mengujimu untuk menegurmu. Saat itu ujian Allah adalah marahnya Allah kepadamu. Subhanallah. Benar-benar berarti kita nih kalau ngadepin satu masalah, emang yang perlu kita pelajarin adalah menyikapi masalah itu responnya seperti apa. Makanya Allah ngajarin kita, wa ma asabatkum min musibatin, kalau kamu kena satu musibah tertimpa kepadamu, itu kan bisa jadi memang atas dasar perbuatan dirimu sendiri, gitu kan? Di lain Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita, kalau dapat musibah itu katakan inna lillahi. Allah mau ngasih tahu kita, ada hal yang memang karenamu, tapi responmu kamu dituntun sama Allah. Saat kamu ketimpa musibah, masalah, ujian, beban dalam hidup, respon kita harus apa? Marah, nangis, kesel, kecewa, atau kita memasrahkan lagi kembali urusan ini kepada Allah. Maka ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dapetin ujian, godaan, beban apapun itu sifatnya, lalu kita itu memasrahkan kembali urusan itu pada Allah, dan kita malah justru menjadikan momentum itu momennya kita mendekatkan diri pada Allah, maka itu tandanya ujian itu adalah betul Allah sedang menghapus dosa-dosamu, Allah sedang meninggikan derajatmu, Allah sedang menggantikan keburukanmu dengan kebaikan. Tapi kalau respon kitanya ternyata saat diuji kesel, marah, ingat lagi, ini marahnya kita datang dari mana? Respon keselnya kita datang dari apa? Kalau ternyata kamu sadar, kamu kesel, kamu marah karena apa yang terjadi dan yang ada kamu hadapi saat ini, berarti itu juga tanda Allah ini memang sedang murka dan marah kepadamu. Makanya kalau nyikapin masalah tuh yang lapang hati. Jadi kalau kamu mau dinilai siapa sebetulnya diri kamu, ini balik lagi kata ulama apa? Lihat bagaimana kamu di saat kamu sedang tidak punya apa-apa. Sabarnya kamu sampai di mana? Kita belajar dari siapa? Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Ayyub dikenal dengan masalahnya yang banyak, ujian hidupnya yang begitu berat. Katakan begitu. Padahal para nabi memiliki ujiannya masing-masing, tapi yang paling kita kenal mungkin atau yang paling sering kita dengar tentang ujiannya Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub diuji sama Allah dengan apa? Sakit, dengan penyakit. Ente taunya penyakit doang, padahal yang Allah uji kepada Nabi Allah Ayyub lebih dari penyakit.
uji kepada dari yang tadinya punya semuanya. Nih ilustrasinya kalau saya gambarin, tadinya orangnya punya apa-apa, rukonya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, semua apa yang dia punya, istrinya ada banyak, anak keturunannya luar biasa banyaknya. Itu kan zamannya Nabi terdahulu nggak ada batasan dalam nikahnya, istrinya banyak, anak keturunannya banyak, istilahnya begitu. Tapi subhanallah, Allah uji satu persatu. Apa yang Allah pertama uji? Hartanya dulu. Satu persatu yang dia punya, naudzubillah, kebakar sampai habis gak bersisa. Waktu itu setan bilang, Allah dengan bangganya berkata kepada setan, wahai iblis, lihat apa yang dilakukan hambaku Ayub saat aku menguji dia untuk apa? Untuk ku ambil semua hartanya. Bayangin, setan waktu itu nantangin Allah soalnya, bilang apa? Ya Rabb, pantas aja hambamu Ayub ini sholat mulu, ngaji mulu, menyembah dirimu terus. Ya orang kamu limpahin dia harta gak putus, pantesan dia rajin, orang hartanya gak putus. Kata siapa? Kata setan. Iblis bilang begitu. Kata Allah bilang, kau ingin menguji hambaku Ayub, lihatlah ujianku kepadanya. Diambil hartanya satu-satu. Sampai Nabi Ayub gak punya apa-apa, tapi sedikit pun ibadahnya Nabi Ayub gak kurang. Rasa syukurnya masih sama kayak dia dulu punya segalanya. Lihat, gak ada sedikit pun raut wajah atau respon atau sikap yang nunjukin kalau dia gak berkenan dengan apa yang Allah lakukan terhadap dirinya. Enggak, sholatnya tetap, khusyuknya tetap, durasinya tetap, gak ada ingkarnya sedikit pun sama apa yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Lapang, ini nunjukin betul Nabi Ayub kualitasnya gak main-main, ibaratnya gitu. Setan begitu lihat, apa kata setan? Ya kau uji dari harta. Bukankah hartanya manusia yang paling berharga itu setelah punya anak adalah anaknya? Kan kita suka ngomong, hartaku yang paling berharga. Kalau anak kan gitu kan, hartaku yang paling berharga. Ibaratnya keluarga, harta yang paling berharga, lebih dari dunia seisinya. Padahal gara-gara dunia banyak keluarga yang buyar. Jadi ucapan itu benar apa kagak sebenarnya? Wallahu a'lam. Mungkin kalau buat anak masih tepat, tapi kalau buat keluarga kayaknya ya nih mesti dibilang. Lihat, setan bilang, ya Rabb, pantas saja dia tetap sujud, tetap sholat, tetap bersyukur kepadamu. Orang hartanya yang paling berharga masih ada, anak-anaknya masih. Sama Allah satu persatu anaknya diwafatin. Satu. Gila, kalau saya tidak salah dari yang saya baca, waktu itu anaknya sampai udah nyampe di angka 100-an. Sama Allah diambilin satu-satu. Nyawanya meninggal. Dasar, namanya kehilangan anak, gimana sih rasanya gitu ya. Tapi ternyata tidak juga membuat goyah seorang Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap sholat, sujud, syukur kayak anaknya masih pada hidup. Artinya ibadah itu tidak berpengaruh dengan masalah. Syukur gak pengaruh hanya dengan karena nikmat. Waktu Nabi ditanya kenapa doanya minta ampun terus sama Sayyidah Aisyah, waktu ditanya kenapa kamu ibadah sampai kakimu bengkak, bukankah Allah sudah memberimu ampunan dari yang lalu maupun yang mendatang? Tapi Nabi jawab apa? Emang saya gak boleh jadi orang yang pandai syukur? Masih gak boleh bersyukur? Lihat, kalau syukurnya para Nabi itu bukan karena nikmat, tapi syukurnya memang mau bersyukur. Bukan karena adanya sesuatu baru datang syukur. Kalau kita kadang-kadang dikasih baru mendatangkan syukur. Kalau kita kadang-kadang masih di level itu. Tapi kita belajar, kualitas kita kadang-kadang justru dinilai waktu kita tuh gak punya apa-apa. Kita mau sabar, kita mau tetap
bersyukur, kita mau tetap dekat sama Allah, atau justru kita mau jauh darinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini respon ini kan menunjukkan sebetulnya bagaimana Allah ingin menguji kita. Apa yang terjadi? Begitu anaknya satu persatu dihabisin, Nabi Ayub gak berubah sedikit pun dari ibadahnya, dari kekhusyuannya. Anaknya meninggal, istrinya satu persatu pergi meninggalkan dia. Gak ada nyisa, gak ada yang nyisa, gak ada yang nyisa. Sampai datang lagi iblis bilang, ya Rabb, pantas saja Ayub sholatnya tetap, zikirnya tetap, syukurnya tetap. Ya orang kamu tuh kasih dia nikmat. Nikmat apa? Sehat. Kau kasih dia sehat, ya wajar aja. Karena dia punya tubuh yang sehat, makanya ibadahnya gak mutus. Makanya ibadahnya getol, makanya ibadahnya rajin. Karena fungsi dari kemampuan dia untuk ibadah tetap kau beri. Akhirnya sama Allah diuji sakit. Gatal, membuat istrinya satu persatu pergi, kecuali satu istrinya yang tetap setia mendampingi. Satu aja yang nemenin, yang lainnya pada pergi ninggalin. Subhanallah, bini pertama kalinya. Bini pertama sesetia itu ya? Saya jadi penasaran. Bini pertama sesetia itu ya? Saya nggak yakin kalau itu. Subhanallah. Ya umumnya begitu. Ibu jangan mentang-mentang jadi istri pertama terus berasa yang paling jadi hero. Subhanallah. Ya satu aja istrinya yang terus dampingin, sampai Nabi Ayub diasingin oleh umat, diasingin oleh semua orang, tetangga nggak ada yang mau menyapa, nggak ada yang mau menegurnya karena diberikan ujian satu penyakit tersebut. Tapi ternyata ujian Allah yang Allah berikan kepadanya dari harta yang hilang, anak yang diwafatkan, istri yang meninggalkan, ditambah dengan dirinya yang diberi ujian berupa rasa sakit, penyakit. Tapi subhanallah, tidak juga menggoyahkan seorang Nabi Ayub untuk syukur sama Allah, ibadah sama Allah, zikir sama Allah, malah nambah-nambah tuh zikir. Ibadah malah nambah. Sampai Allah kemudian yang tegur iblis, iblis, tuh lihat hambaku Ayub. Aku ambil hartanya, aku ambil anak istrinya, kemudian aku berikan dia berupa ujian suatu penyakit. Namun dia bersabar atas semua ujian yang kuberikan kepadanya. Lihat hambaku Ayub. Allah malah yang banggain Nabi Ayub sekarang di depan iblis. Dipamerin Nabi Ayub di depan iblis. Seolah mau bikin iblis malu. Ente selama ini meragukan hambaku Ayub, kau lihat hambaku Ayub tidak patut kau ragukan. Responnya Nabi Ayub yang membuat Nabi Ayub menjadi nabi yang dijuluki nabi yang sangat penyabar. Subhanallah, nabi yang sangat begitu penyabar. Ala kulli hal, andai kita sekarang menghadirkan ujian demi ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub, jika itu ditimpakan kepada kita, gak kuat, gak sanggup, gak bisa, ya kan? Ya, kita ngebayangin begitu. Kenapa? Karena kita bukan Nabi Ayub. Betul. Karena Allah gak pernah ngasih ujian kita, karena Allah nyontoh ujian yang lain. Tiap orang punya ujiannya. Setiap manusia yang dikasih ujiannya, artinya Allah tahu kamu mampu melewatinya. Jadi respon sabar itu harusnya adalah sesuatu yang pasti kamu bisa. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menjadi orang yang sabar. Itu menunjukkan siapa kamu. Tapi kalau kamu gak kuat, kamu marah, kamu ingkar, kamu berontak, ya berarti juga cukup asal tahu siapa kamu. Oh ya ternyata kamu gak bisa.
Dan kamu ternyata bukan sedang diuji seperti ujian yang dikatakan ngampusin dosa, ninggiin derajat, tapi ini adalah ujian berupa teguran Allah kepadamu. Na'udzubillah min. Lalu kemudian yang kedua apa? Yang bisa nunjukin kita siapa kita sesungguhnya. Galu akhlak, sopan santun kita ketika kita lagi punya segalanya. Kalau tadi yang pertama dicek waktu kamu lagi nggak punya, dilihat gimana sabarnya. Sekarang dilihat sopan santunmu, etikamu, tingkah lakumu, perangaimu, budi pekertimu masih melekat nggak sama kamu saat kamu punya segalanya. Karena terkadang seseorang di saat dia lagi punya segalanya, dia lupa bagaimana menghargai orang lain. Tahu-tahu kemasukan tuh penyakit sombong. Penyakit sombong yang kemudian menganggap remeh segalanya. Na'udzubillah min dzalik. Di sini pelajaran buat kita. Makin kamu diberi sama Allah. Makanya Imam Haddad pernah berkata, kam min atiyah baliyah, wa kam min baliyah atiyah. Kata Imam Haddad, berapa banyak pemberian Allah di matamu adalah anugerah, padahal itu hanya berupa ujian aja, berupa musibah yang Allah sedang mau uji dirimu. Dikasih nikmat, kamu waktu punya nikmat gimana responnya? Kamu waktu punya nikmat gimana sikapnya? Kamu waktu dikasih segalanya sama Allah, bagaimana muamalahmu dengan yang lainnya? Kamu kira Allah nggak lihat? Allah lihat. Dulu waktu kamu lagi biasa-biasa aja, seramah apa kamu sama orang? Di saat kamu punya apa-apa, sejutek apa kamu sama orang? Iya, dulu biasa aja, sama semua nyapa. Begitu baru mau punya, belum punya, baru mau punya. Baru mau punya, desas-desus mau gol nih katanya. Desas-desus mau menang nih, mau berhasil nih, baru mau sama orang yang biasa jadi teman duduknya belaga nggak lihat. Saya yakin kalau di sini mah kagak ada orang yang begitu ya. Jamaah hadroh insya Allah baik-baik semua, akhlaknya luar biasa semuanya. Ya, waktu lagi diuji sabarnya nomor 1, waktu lagi diberi segalanya justru akhlaknya yang paling bagus, muamalahnya paling baik insya Allah. Ya ini kita nggak lagi ngomongin orang di sini kali, kita ngomongin contoh ya. Contoh, ada orang di sana begitu, belum punya apa-apa, baru ancang-ancang bakal punya. Rencananya bakal pindah kemana? Mana? Pindahnya ke tempat yang cakepan. Mana itu? Dari yang tadinya dia di Jakarta Timur pindah ke selatan. Tadinya di Jakarta Timur tinggalnya, maklum. Sekarang kita mau insya Allah kita mau pindah. Ditanya, mancing pertanyaan. Mau ditanya sama orang, mau pindah ke mana? Selatan. Mau pindah ke selatan. Kalau anak sekarang bilangnya biasa Jaksel gitu. Mau pindah ke Jaksel katanya, subhanallah. Waduh, baru mau pindah, ngomongnya udah belagu. Bagaimana pindah tuh? Bisa-bisa Jakarta Timur dilewatin doang. Subhanallah ya. Aduh, padahal dia nggak tahu Jakarta Timur ada apaan, ada majelis hadro, ada condet katanya. Condet ya, kampung elit. Kampung tapi elit, condet. Ala kulli hal,
Ini baru ancang-ancang mau jadi seseorang, baru ancang-ancang mau diangkat jabatan. Ame teman yang biasa dulu susah bareng, duduk bareng, makan bareng, begaul bareng, udah mulai belagu. Hampir kita dapatin keumuman. Tahu keumuman kalau ente lihat kacamata dunia. Waktu mereka sudah mendapatkan segala-galanya, justru teman yang dulunya dia tidak punya apa-apa, tidak lagi menjadi teman sebayanya, sebangkunya, sepergaulannya. Beda, udah beda komunitas. Naik level mah nggak apa-apa. Circle-nya udah beda. Kenapa di sini girang banget? Ada yang begitu? Emang garuk kanan suka paling girang bu, kalau saya lagi ngomong nih, kayaknya yang paling ngalamin biasanya. Begitu. Kalau misalnya apa namanya ngelihat orang yang begitu tuh, kira-kira tanggapan kamu apa? Ente gimana? Jujur. Kalau kesian, biasanya ente bukan kesian. Ente biasanya langsung ngomong belagu bang. Kalau mau ngomong yang bener aja ibu, jangan bohong-bohong. Ya, baru aja. Padahal dia punya teman lebih kaya dari itu orang yang baru mau kaya, tapi nggak sesombong itu. Emang orang yang kaya di dunia ini dia doang. Tuh biasanya kan komentar kita sama orang yang baru-baru belagu, baru-baru salah nih dalam menyikapi nikmat. Dikasih sama Allah nikmat, lupa daratan, lupa teman-teman sekitar, lupa orang-orang kemarin yang bersama-sama dengannya waktu berjalan, lupa. Waktu susah bareng gimana, lupa. Makanya komentar orang pada saat melihat yang begitu menandakan siapa orang ini. Komentarnya gak bakalan menyimpang, gak bakalan salah. Ente bakal komentarin, nih orang sombong banget. Baru juga dinaikin jabatan, baru juga pindah rumah doang, baru juga orang yang rumahnya di sono lebih gede banyak, kagak sebelagu dia, kagak senorak dia, kagak seini dia. Respon itu menunjukkan kualitas yang sedang dituju, yang sedang dibicarakan. Jadi kamu punya akhlak itu akan dinilai saat kamu punya segalanya. Apa kamu masih bisa ramah sama orang? Apa kamu masih bisa senyum sama orang? Atau di saat kamu udah punya segalanya, yang hakikatnya yang kasih itu Allah, kamu justru dulu waktu susah mau dimintain tolong, mau dimintain apa-apa, kamu gak alergi, kamu to the point, bagi dong 20.000. Ya ilah, adanya cuma 10, ambil dah. Ini waktu gak punya. Begitu punya, ngelihat muka, jangan-jangan mau minjem nih. Jangan-jangan mau minjem nih. Waktu kamu gak punya, kamu tuh begitu ringan gitu loh. Jadi orang yang ramah, memberi, ada orang ngajakin apa-apa tuh ringan untuk ikut pergi gitu. Oh ya gabung tuh mau apa tuh, giliran udah punya. Baru deketin apa kabar, hati langsung berkata-kata, ini pasti ada mau ini pasti ada mau, ini pasti ada mau ini. Lihat, ini pasti ada mau ini. Ya Allah, kenapa tuh sudzon dari mana datangnya? Dari setan kan? Iblis kan? Yang menjadi taruhan tuh apa saat itu? Moralmu, akhlakmu. Berarti kamu gak betul-betul beretika saat itu. Berarti kamu memang benar-benar gak punya akhlak. Di saat maaf, waktu masih sederhana, kalau ngomong sopan, apa kabar? Baik, alhamdulillah, ya Allah, masya Allah. Begitu udah punya, baik. Alhamdulillah. Iya, beda, udah beda.
Ada sesuatu yang bikin kepalanya jadi kaku. Kalau kata bilang ada, itu adalah sikap, katanya cara apa namanya, beda. Wibawa sama orang begitu emang kayak ada kawatnya di lehernya, beda. Orang sombong, orang wibawa tuh gak dibuat-buat, begitu pembawaannya. Kalau wibawa beda. Jadi saya ulang, kamu akan terlihat siapa kamu. Balik lagi, kamu akan terlihat siapa kamu. Bagaimana sabarmu saat kamu menyikapi tidak punya apa-apa, maka berarti kamu bisa dianggap bahwa kamu orang yang sabar. Kamu akan dianggap menjadi orang yang berakhlak, bermoral, beretika, beradab. Saat apa? Saat kamu punya segalanya. Di saat kamu punya segalanya, di situ menentukan, oh ternyata kamu memang berakhlak dari hatimu, kamu memang bermoral dari dirimu, kamu memang beretika dari dasarnya pribadimu. Bukan karena kamu gak punya, bukan karena kamu gak ada apa-apanya, bukan karena kamu gak bisa apa-apanya. Tidak. Karena kalau itu menjadi sebabnya, maka dapat dipastikan yang seperti itu adalah bukan akhlak yang diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar, nggak ada orang yang lebih tinggi pangkatnya dari Nabi, betul atau tidak? Tapi Nabi masih berkata dengan katanya dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Kata Nabi, saya ini pemimpinnya semua anak cucu Adam. Anak cucu Adam dari Nabi Adam berarti termasuk Nabi Allah Adamnya itu di bawah kepemimpinan Nabi. Tapi Nabi tambahin di kata-kata buntut terakhir, wala fakhar. Tapi saya kagak bangga-bangga tuh begitu. Saya kagak sombong tuh begitu. Saya nggak menjadi orang yang angkuh gara-gara saya pemimpin segalanya. Malah justru kesantunan Nabi paling terlihat di antara, bahkan jangankan antara kita, gak level, di antara para rasul. Di antara para rasul, Nabi kita adalah Nabi yang paling baik budi pekertinya. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kita semua yang pada belajar, ya, pada terus-terus belajar menuntut ilmu Nabi SAW, pelan-pelan kembali kita aplikasikan diri kita. Ingat Bu, waktu diuji, ingat untuk sabar. Waktu diuji, yakin bahwa kita bisa. Waktu diuji, mintalah kekuatan hanya kepada Allah semata. Dan di saat kau sedang diberikan segalanya oleh Allah, ingat-ingat, akhlakmu gak boleh berubah, etikamu harus tetap sama, sopan santunmu harus yang menjadi hal paling utama yang kau tampakkan, bukan apa yang kau diberi dari segala nikmat yang Allah limpahkan atasmu. Akhlak yang harus lebih menonjol dalam dirimu. Insyaallah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita akhlak mulia baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kaji daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita futuhul munuh wa salahul jasad wal qalbur ruh. Kita awali dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mawqufah baina as-sama'i wal ard منذ خلقها الله تعالى الله لما لم ينظر إليها وتقول يوم القيامة يا رب اجعلني لأدنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكتي يا لا شيء إني لم أرضاك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم. وروي في أخبار آدم عليه السلام
annahu lamma akala min asy-syajarah taharrakat ma'iddatuhu li khuruj ath-thagal wa lam yakun dhalika ma'julan fi syai' min at'imah illa fi hadhihi asy-syajarah falidhalika nahyan an akliha qala wa ja'ala yaduru fil jannah fa amara Allah ta'ala malikan yukhatibuhu fa qala lahu qul ayyi syai'in turid qala adam uridu an ad'a ma fi batni min al-adha فقيل للملك قل له في أي مكان تريد أن تضعه أعلى الفراش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى هنا مكانا يصلح لذلك أهبط إلى الدنيا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini tertahan di antara langit. Katanya tertahan di antara langit dan bumi sejak Allah menciptakannya. Tahan sama Allah di antara langit dan bumi. Dan Allah gak pernah memandang ciptaannya itu dari sejak Allah ciptakan bumi ini, dunia ini, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah gak pernah mau lihat. Dunia berkata kepada ya Rabb, kata dia bilang, ya Rabb, kata dunia mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikanlah aku bagian, kasih aku bagian agar aku bisa mendekati para wali-wali. Hari ini minta. Di hari kiamat dunia bilang, kasih aku bagian agar aku bisa mendekati para wali-walimu hari ini. Allah menjawab, uskuti. Dunia diam. Kamu tuh gak punya harganya sama sekali. Di dunia aja saya gak rela kamu deket-deket sama wali-wali saya. Lah apalagi di sini, kata Allah. Apalagi di kiamat. Selama kamu ada, waktu aku belum menghancurkanmu, aku gak pernah rela kamu tuh deket-deket kekasihku. Kamu deket-deket wali-waliku. Enggak, apalagi di sini, kata Allah. Dari hadis ini kita belajar sesuatu. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa dunia dibuat sama Allah tidak bisa berdekatan dengan wali-walinya. Artinya wali-walinya Allah pun sama dunia nggak punya keinginan mau berdekatan kepadanya. Nggak ada hajat, kalau kata dia bilang, nggak punya hajat, nggak ada rasa pengen kek apa kek gitu, nggak ada. Wali-walinya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka apapun yang mereka butuhkan saat itu. Ya, wali-walinya Allah tuh mereka nggak pernah minta sesuatu untuk mereka timbun, nggak pernah. Mereka itu kalau minta sama Allah sari'ul ijabah, Allah cepat banget mengijabah. Dunia nggak dikasih dekat-dekat, tapi kalau mereka butuh, Allah yang perintahin dunia datang. Dekat-dekat nggak boleh. Kalau butuh panggil, kamu butuh ambil. Masya Allah. Ya, orang saleh berapa banyak kita dengar kisah-kisahnya mereka, bahkan ya kalau kita lihat Nabi Musa minta sama Allah, anzil ini maidatan minas sama, minta diturunin maidah, hidangan dari langit. Tapi kalau kita lihat wali-walinya Allah dari kalangan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wali-walinya Allah dari mereka nggak perlu minta hidangan dari langit, nggak perlu repot-repot turunin hidangan dari langit. Mereka tiap kali mau makan datang makanan. Syuf, ada kisah seorang anak yang dididik sama ibunya. Tiap kali ibunya masak tiap kali. Ibunya mendoktrin, ngajarin anaknya, hadza ta'am minallah, makanan ini dari Allah. Makanan ini dari Allah, makan, syukurin, masya Allah, hari ini Allah kasih kamu nikmat makan ini, hari ini Allah kasih kamu nikmat nyobain ini, hari ini Allah kasih kamu kemudahan merasakan nikmatnya makanan ini. Didoktrin tiap dari kecil sampai dia tumbuh, orang tuanya nggak pernah bilang makanan itu dari dia, selalu bilangnya itu dari Allah. Datang satu waktu, orang tuanya lagi pergi ke pasar, hasal mahasal, ada terjadi satu kejadian di pasar yang membuat orang tuanya nggak bisa pulang ke rumahnya cepat. Hari itu orang tuanya kepikiran di pasar, anak aneh belum aneh masakin. Kalau dia pulang, dia akan dapati
di meja makannya, makanan tuh kosong, nggak ada makanan. Tapi di dalam hatinya dia ngomong, ya Rabb, aku ini mengajarkan kepada anakku sejak kecil bahwa semua makanan yang datang itu darimu. Jika aku hari ini tidak bisa sampai rumah dengan tepat waktu, maka dia akan tahu bahwa makanan itu selama ini bukan darimu, tapi makanan ini dari aku. Yani aku yang beli, aku yang masak, aku yang bikin. Apa yang terjadi dari doanya orang tua itu? Tolong jangan kau hancurkan apa yang aku ajarkan kepada anakku selama ini. Jangan kau hancurkan itu ya Rabb. Subhanallah. Urusannya selesai, telat bukan nggak telat. Begitu ibunya pulang, anaknya sudah di rumah. Kemudian ibunya nanya, "Taqaddaitum? Ente orang udah pada makan?" "Alhamdulillah taqaddaina." Ibunya nanya, "Dari mana ente makan?" "Minallah," kata anaknya. Anaknya, "Dari Allah." Ibunya masih penasaran. "Enggak, ente makan di sekolah, ahad yu'tina ta'am, oh ada yang nganterin kita makanan dan lain sebagainya." "Lah, kita buka tudung saji kita ibaratnya gitu, wa hasalna ta'amunak." Kita buka tudung saji kita dan kita dapati makanan ada di situ. Syuf, bayangin. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau memberikan kemudahan bagi orang tua yang memang memberikan pendidikan yang betul kepada anak-anaknya, bantuan Allah selalu ada. Tapi kita lihat, ini orang biasa. Ini orang biasa. Kalau ente bilang, kok bisa? Gak ada yang gak bisa. Sayyidah Maryam itu kan bukan wali, bukan nabi, maaf. Tapi dia waliyah. Dia orang yang dekat sama Allah. Dia bukan nabi. Dia ibunya nabi, betul. Tapi dia bukan nabi. Apa katanya? Setiap kali Nabi Zakaria masuk, wajadah indaha rizqa. Ayatnya kan gitu. Tiap kali Nabi Zakaria dakhala indaha wajadaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk, nemuin ada buah ini, buah itu, buah ini. Min aina laki hadha? Dari mana kamu ini? Dapat dari mana? Padahal nggak keluar-keluar Sayyidah Maryam. Jawabannya, minallah, dari Allah. Masya Allah. Dan kita dengar kisahnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, seorang suami yang ceritanya kabur dari istrinya, yang gara-gara pusing sama istrinya. Istri pertama tuh, Bu. Istri pertama tuh, jangan lupa. Kabur. Syekh Abdurrahman Bajal Haban gak kuat sama istri yang tiap hari ngomel mulu apa tuh. Istri pertama dan satu-satunya. Subhanallah. Pada saat itu kan dia lari ke dalam goa dan dia jumpai ada dua orang yang sudah lebih dulu masuk ke dalam goa itu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Mereka bagi tugas nih, para wali Allah bagi tugas. Bagi tugas apa? Doa. Doanya itu yang bikin makanan datang dari, untuk turunin makanan dari langit. Umatnya Nabi Muhammad gak perlu jadi nabi, bisa. Walinya Allah aja bisa. Semua min ayyi sabab. Semua gara-gara apa? Sebab pemicu utamanya. Kalau dia sudah menjadi kekasih Allah, kapanpun dia minta, kapanpun dia butuh, Allah datangkan untuknya. Nih, maka jangan berpikir kamu bisa mendapatkan apa-apa bila kamu memiliki dunia. Kau akan bisa mendapati apa-apa bila kau punya Allah. Bila kau sudah menjadi salah satu kekasih Allah, apalah arti sebuah dunia? Kau hanya tinggal mengucap, maka dunia didatangkan oleh Allah untukmu. Yang kita disuruh datengin Allah, cintain Allah, kejar Allah. Kalau mau punya itu punya Allah, bukan tentang kamu mau punya dunia. Aku pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Enggak. Saya bilang, kamu, hei dunia, di dunia aja saya nggak pengen kamu tuh deket-deket sama wali saya. Kalau saya nggak kepengen kamu tuh ngeracunin wali-wali saya. Lah apalagi di sini kata Allah. Ya ini di akhirat yaumul qiyamah.
Apalagi di sini kamu menganggap, masya Allah. Wajah fil kisah katanya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam waktu di surga itu ceritanya dia makan buah khuldi. Padahal dia sudah tahu kalau buah itu dilarang untuk dimakan. Setelah Nabi Allah Adam sudah makan, Nabi Allah Adam ini merasakan sesuatu ingin dia buang. Ada sesuatu yang Allah berikan rasanya. Yani ampasnya dari apa yang dia makan ini, kotoran dari apa yang dia makan, buah khuldi, buah yang nggak boleh dimakan. Fa Nabi Allah Adam keliling di surga, mau buang itu, kata Imam Ghazali, mau buang ini, nanya mau buang di mana, masuk sini, nggak boleh di sini, nanya sama malaikat, ya Rabb, ini sampahnya buah khuldi ini mau dibuang kemana? Misalnya gitu, mau dibuang kemana? Ini sampah kan berarti kan ini, kotoran, wakila kotoran yang ada di perutnya ini, ampasnya. Saya mau buang di mana? Kata Nabi Allah Adam. Dia pergi ke sini di ujung surga, ke sini. Semua tempatnya nggak boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakan kepada malaikatnya, katakan kepada Adam kalau dia mau buang ampasnya, suruh turun ke dunia, buang di sana. Buang ke sana. Buang ke sana. Nabi Allah Adam nanya, buang kemana? Armihu alas sarir. Karena dia nggak tahu apa saya harus buang ini di kasur, atau saya harus buang ini di kamar, atau saya harus buang ini di lantai, atau saya harus buang ini di bawah pohon. Enggak, surga nggak ada tempatnya itu. Kotoran tempatnya hanya di dunia. Ente mau buang di dunia. Fahbatullah Adam ila dunia. Akhirnya Allah turunin Nabi Allah Adam ke dunia. Ngasih tahu kita lagi. Jadi kalau dibilang dunia itu hina, mazbalah, tempatnya sampah, bener banget. Iya apa enggak? Allah mengajarin kita apa aja yang kamu cari di sini, kullu mazbalah. Semuanya sampah. Jadi mau nyari berapa banyak pun dia, kamu mungkin mendapatkan pangkat, kedudukan, nilai di kalangan orang-orang di dunia, tapi semua itu tidak akan membuatmu bernilai di sisi Allah sampai kamu bisa menggunakan itu untuk Allah. Ente mungkin dipuji, mungkin bagi orang-orang yang begitu tenar dan kaya, mereka bahkan masuk ke dalam list manusia terkaya di dunia. Kamu diagung-agungkan oleh orang, gila enak banget jadi dia. Orang sekaya apapun gak bisa beli durasi waktu, durasi. Satu hari pengen jadi 25 jam aja gak bisa. Dari dia punya segalanya pun, dia juga gak bisa beli waktunya tidur. Tidur gak bisa dia beli. Dia gak bisa beli bahkan walaupun dia memiliki segalanya, sehat, dia gak bisa beli. Dengan apa yang dia punya hanya terbantu. Tapi gak gara-gara itu menjamin kamu sehat semuanya, enggak. Kan gitu kan? Enggak ada menjamin itu semua. Falidhalik, ngingetin sama kita, ya kita sama dia nih yakni aja, sedang-sedang aja. Kalau kita punya segalanya, kalau mau dinilai sama Allah atas apa yang kamu punya, maka jadikan apa yang kamu punya itu lillah. Lillah. Ibu lihat orang tua kita dulu, ya, orang Betawi nih umumnya. Apa yang orang tuamu punya dulu? Mereka walaupun punya tanah, biar sedikit dia pada punya musola wakaf. Orang Betawi. Sekarang siapa orang yang terfikir dengan segala yang dia punya, kepikir aja mau bikin musola wakaf. Kata mereka bilang, Ustazah, dulu harga tanah 2.000. Makanya orang tua kita pada royal banget. Dia bilang 2.000 di zaman itu besar, sama aja nilainya seperti zaman kita ngikutin, karena kebutuhannya naik, yang lainnya naik, semua naik, ya tanah ikut naik. Jadi orang tua kita dulu beli tanah 2.000, ya emang nilainya tanah di waktu itu 2.000 bisa dapat segalanya bu, semeter. Kayak kita dapat apa sekarang, semeter harga tanah 2 juta, 3 juta istilahnya. Tapi apa yang bikin mereka bisa sampai? Karena mereka tahu punya doang, tapi nggak ada sesuatu yang diberikan kepada Allah.
kayaknya ada yang kurang. Malu, dia ngerasa malu. Punya tapi nggak ada yang diberikan kepada Allah tuh kayak kurang. Sementara di zaman kita sekarang, kita bukan lagi diajak untuk ayo punya musolah pribadi, bikin musolah wakaf untuk diri, enggak. Kita aja diajak untuk bangun masjid sebagai wakaf. Wah, susahnya minta ampun. Susah. Kesadaran yang kurang. Katanya ulama bilang apa, Bu? Aku dapati di dalam Al-Quran Allah menjamin rezeki 90 kali. 90 maudhu Allah ngomongin aku menjamin rezekinya hamba. 90 maudhi'an, kata dibilang ada 90 maudhi'an di dalam Al-Quran Allah bicara tentang rezeki. Dan aku dapati setan ngeganggu manusia tentang miskin, tentang fakir cuma 1 kali. Tapi kita begitu takut sama satu godaan setan, melebihi jaminan Allah tentang 90 kali Allah bahas bahwa rezekimu aku yang jamin. Baik. Di Al-Quran Allah ngomongin rezeki 90 kali. Jangan takut, ente gak bakalan susah, ente pasti bisa makan. Yang penting kuncinya jaminanku. Yakinkan dirimu akan jaminan Allah, maka semuanya akan mudah. Enggak, ternyata kita lebih kemakan sama syaitan ya'idukumul faqr. Itu ada satu ucapan, setan tuh ngebisikin kamu, hati-hati miskin, hati-hati miskin. Kalau nggak punya apa-apa miskin loh. Kalau ini miskin loh. Ntar jadi fakir loh. Cuman dibisikin 1 kali. Allah bilang setan ngehasut kamu tentang fakir 1 kali. Tapi manusia begitu ketakutannya sama hasutan setan berbanding dengan 90 kali jaminan Allah yang ada di Al-Quran. Masya Allah. Hebat banget pengaruh setan. Makanya kita jangan mau kalah begitu sama apa yang Allah jamin. Artinya kalau kau ingin berinfak, kau ingin memberi, kau ingin mengasih, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kau beri itu hilang, membuatmu fakir, membuatmu tidak punya apa-apa. Gak ada itu istilahnya. Ustazah, kalau ada orang ternyata ngasih jadi miskin itu gimana? Yang udah pasti yang dikasih rezekinya haram. Ada orang infak sedekah tapi bikin dia miskin, itu gimana? Udah pasti rezekinya haram. Karena gak ada rezeki yang benar-benar kamu infakkan di jalan Allah yang membuatmu miskin, gak ada. Mungkin duitnya korupsi kan, mungkin duitnya dapatnya nipu orang kali, mungkin duitnya dia dapat hasil jual narkoba kali. Ya, dari situ kamu berberan ngasih orang, habis harta. Karena kamu gak dapat rezeki yang halal, malah kamu ngajakin orang makan haram. Sumber penghasilan haram, iya. Sumber penghasilan haram bisa bikin orang yang jadi susah, iya. Suatu saat dia bisa melarat, bisa banget. Makanya yang diwajibkan nyari yang halal, biar usahanya lebih, keringatnya lebih, capeknya lebih, halal. Jangan mau cari yang pintas, biar instan tapi nipu, tapi bohongin orang, tapi jual hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mana berkahnya? Gak bakalan. Jaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaji'anna aqwam yawmal qiyamah wa a'maluhum kajibal tihamah fayu'mar bihim ila an-nar. Qalu ya Rasulullah musallin. Qala na'am, kanu yusallun wa yasumun wa ya'khudunahunna min al-lail. فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاد فيه، فليزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنيا لآخرته ومن حياة لموته ومن شباب لهرمه فإنها خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة
walladzi nafsi biyadihi ma ba'dal maut min musta'tab wala ba'dad dunya min dar ilal jannah awin nar. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti katanya sungguh ya, nanti di hari kiamat nanti ini sungguh kata Nabi SAW akan ada banyak kaum yang mana amal perbuatan mereka katanya seperti besarnya gunung-gunung Tihamah, gunung besar. Amalnya mereka katanya sebesar, amal perbuatannya sebesar gunung Tihamah. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka diperintahkan sama Allah masuk ke dalam neraka, bukan masuk ke surga. Amalnya banyak, setinggi gunung Tihamah, besarnya seperti besarnya gunung Tihamah. Ini gunung Tihamah adalah sebuah perumpamaan gunung yang paling besar di Arab. Sebesar itu, tapi malah dimasukin ke dalam neraka. Ditanya, gala, ya Rasulullah, musallin. Sahabat nanya, Rasul, ini orang yang kamu bilang amalnya sebesar gunung Tihamah ini, mereka dulu di dunia sholat kagak? Dijawab sama Rasul, kanu yusallun wa yasum. Mereka dulu di dunia puasa, dia sholat, bahkan dia itu menyisihkan waktu malamnya untuk ibadah. Ahlu qiyamul lail berarti. Dia orang yang rajin bangun malam berarti. Karena dia sisihkan waktu malamnya untuk ibadah. Namun apa katanya? Fa idza arada lahum syai'un minad dunya wa thabu alaih. Tapi mereka orang-orang yang kalau dunia disodorin sama mereka, ditawarin sama mereka, mereka ketemunya nyamber. Tahu? Nggak mikir lagi. Ngambil dunianya nyamber. Kayak kucing nyolong ikan. Nyamber. Sholat, puasa, bangun malam. Tapi begitu dunia dihadapin di depan dia ngambil dunia nyamber. Gercep aja kayak nggak pas. Saking gesitnya tuh ngambil. Bayangin, sholat, ngaji, iya udah pasti, bangun malam aja iya. Rajin ibadahnya berarti ibadah amal kebaikannya seperti sebesar gunung Tihamah. Tapi ternyata sama dunia punya cinta. Artinya kamu punya amal ibadah sebaik apapun itu bisa rusak cuman gara-gara dunia. Jadi apa kamu anggap dunia ini sepadan untuk kau jadikan amal ibadahmu taruhannya? Nggak sepadan lu. Jadi jangan pernah sama dunia sampai begitu-begitu amat. Amal ibadah kita nggak sepadan kalau mau dibandingin sama dunia. Kita aja yang rugi-rugi karena ternyata kita selama kita hidup di dunia, kita ini utamakan dunia, menjadikan dunia memiliki posisi di dalam hati kita, tapi ternyata kita bisa mengancam kesempurnaan ibadah kita selama ini. Benar kalau Rasulullah bilang ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Ente kalau mau tanya keburukan apa yang paling besar di dunia ini, cinta sama dunia. A'udzubillahi min dzalik, hati-hati. Nabi SAW berkhutbah, al-mu'min baina makhafatin. Katanya Nabi dalam khutbahnya, orang mukmin itu berada dalam dua ketakutan. Orang mukmin selalu berada dalam dua ketakutan. Di antaranya yang pertama, dia mikirin masa lalunya terus yang udah lewat. Dan dia nggak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan perbuat apa dari apa yang pernah terjadi semasa hidupnya dulu. Kenapa saya dibuat punya masa lalu yang perih? Kenapa masa lalu saya hancur? Kenapa saya punya masa lalu gelap? Kenapa saya punya masa lalu begini? Dianya nggak tahu apa hikmah dibalik Allah bikin masa lalumu seperti itu. Itu ketakutan satu. Yang ketakutan kedua tentang masa depan. Manusia punya dua ketakutan, masa lalu, masa depan. Dia nggak tahu tentang masa depannya seperti apa. Kira-kira Allah nih akan putuskan nasib saya seperti apa ya? Saya bakal jadi orang yang gimana ya? Kira-kira masa depan saya gemilang atau tidak ya?
Masa depan saya ke depan sukses atau enggak ya? Yang dipikirin Allah kira-kira netepin apa buat saya. Dan ternyata ikut tuh yang paling ditakuti sama manusia. Ada orang di zaman sekarang hidup, mereka masih terbayang-bayang dengan masa lalunya. Lalu mereka terus-terusan menyalahi apa yang terjadi pada masa lalunya. Kenapa terus dia nggak tahu hikmahnya Allah membuat dia seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak pernah cari tahu. Dia hanya hidup menyalahkan yang lalu. Dan juga sibuk ngurusin yang akan datang. Gimana ya nanti ya? Saya bakal sehat apa bakal mati? Saya bakal begini atau bakal kaya? Saya bakal susah atau miskin? Saya bakal gimana? Mikirin yang belum terjadi. Terus-terusan dipikirin. Padahal semua itu haknya Allah untuk menetapkan apapun terhadap kita. Tugas kita adalah apa? Jika kau ingin ke depan dari masa hidupmu itu baik, start dari sekarang berbuat baik. Ente pengen nanti bisa gemilang, sukses, cemerlang, mulai dari sekarang menuju perbuatannya orang yang sukses, orang yang cemerlang, orang yang berhasil. Bukan mikirin, orang sekarang duduk mikirin. Kayak kita zamannya dulu waktu kemarin lagi Covid, mikirin mulu, aneh kalau kena Covid gimana? Ya Allah, aneh mati deh. Ya Allah, aneh begini deh. Gimana anak-anak aneh kalau aneh kena Covid? Gimana ini aneh? Terus sampai akhirnya pikirannya gak sehat. Dan banyak orang sekarang yang begitu juga, pikiran gak sehat, mikirin besok, mikirin nanti, mikirin takutnya dia menghadapi masa nanti. Ini semua bukan hal yang baik. Nabi SAW seolah mau ngingetin sama kita, kita nih kayak orang yang suka mikirin yang bukan jadi harusnya pikiran kita. Dunia, akhirat, hidup, kematian, masa tua, masa muda, semua Allah sudah mengaturnya. Tinggal kita ini yakin, belajar untuk yakin gimana aturan Allah itu baik. Bu, kalau kita yakin sama pilot, kenapa pilot kita yakin mau terbang di pesawat? Bagi kita si pilot udah pinter banget. Pilot belajar berapa tahun? Sekian tahun jadi pilot, makanya bisa nerbangin pesawat. Begitu kita duduk kita percaya karena pilot. Dia punya titel pilot. Duduk, ketakutan ada, tapi kita duduk. Kita saat duduk menyerahkan semua kendali itu pada si pilot. Pilot belok, pilot take off, pilot turun, pilot ini, semua kita serahin sama dia. Kenapa kamu sebegitu percaya sampai kamu bisa tidur? Padahal nanti lagi di udara. Ente tidur, ente pulas bisa makan. Ente percaya sama pilot? Pilot. Ini Allah. Yudabbirul umur kullaha, yang ngatur semua perkara kita nih di dunia. Kamu ragu? Hah? Kita yang rugi kalau kita ragu. Maka kita jaga diri kita dari apa yang kita ragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak usah mikirin tentang dunia, mikirin akhirat boleh. Dunia mah jangan dipikirin, udah ada Allah yang ngatur. Sekarang tugasnya kita bikin bagaimana akhirat kita menjadi baik. Mudah-mudahan Allah tuntun kita semua untuk memperbaiki hidup kita senantiasa sampai urusan akhirat kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin.